Sekarang aku lagi ada di Media Center KPCPEN Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kalian tahu gak sih apa itu KPCPEN dan apa aja fungsinya di tengah pandemi yang sedang melanda sekarang? Tugas Indonesia Bekerja dan Indonesia Tumbuh itu ada 4 yang menjadi fokus utama kita. Yang pertama adalah perlindungan sosial, yang kedua adalah UMKM. Ini dua hal ini merupakan topik yang selalu menjadi perhatian Bapak Presiden. Kemudian juga ada program-program yang berkaitan dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Dan ada program-program yang berkaitan dengan menolong pembiayaan korporasi di masa susah ini. Ingin saya update Bapak Ibu bahwa minggu-minggu ini disbursement atau pencairan dari program-program ekonomi itu cukup besar. Kemudian yang besar juga kita melihat ada di daerah sektor UMKM, karena balik lagi pelindungan sosial dan UMKM ini yang ditekankan berkali-kali oleh Bapak Presiden agar kita di tim Satgas benar-benar memperhatikan kedua hal ini. Nah, di UMKM sudah disiapkan anggaran 22 triliun untuk 9,1 juta pelaku usaha mikro, dan kita harapkan 22 triliun ini bisa kita lakukan dalam sebulan 2 bulan ini, sehingga bisa membantu menggerakkan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga ini. Untuk mensinergikan komponen-komponen daripada masyarakat dan pemerintah ya. Komite buat nurunin angka kasus corona yang ada di Indonesia, terus buat ngasih tahu ke masyarakat kalau COVID ini bakal bisa kelar kalau kita bisa kerja sama-sama. Dengan adanya pembentukan komite-komite itu, edukasi ke masyarakat akan lebih bagus, sehingga masyarakat akan lebih terbuka, lebih bisa menerima gitu kan penggunaan vaksin itu. Nah, paparan tadi adalah beberapa program pemulihan ekonomi nasional soal perlindungan sosial, sektor UMKM, bantuan usaha mikro, dan subsidi upah. Dan yang juga kamu harus tahu, vaksinasi juga termasuk program KPCPEN loh. Pemerintah sudah menurunkan Perpres dan ini adalah untuk pengadaan vaksin. Dan ini diperkirakan untuk 160 juta dan ini tahapannya mungkin bisa bertahap sampai dengan tahun 2022. Nah, jadi ke depan yang terpendek tentu pengadaan vaksin kita harus secure karena seluruh 215 ini mengejar vaksin. Sehingga kita sudah kira-kira secure untuk 160 juta dosnya 2 kali. Kemudian pemulihan ekonomi dalam bentuk menggelontorkan sektor UMKM sudah hampir 100% pemulihannya dari dananya. Kemudian sektor korporasi juga didorong. Dan kemudian tentu reform struktural menyiapkan untuk mendorong lebih daripada transformasi secara struktural keseluruhan. Kita berharap minimal masuk trennya positif atau kurvanya seperti huruf V ya, dan ujungnya antara -1 sampai 0,6, minimal target kita netral. Tentu pemerintah mengeluarkan 2 tipe vaksinasi. Satu, vaksinasi memang bantuan pemerintah yang tadi salah satunya untuk tenaga kesehatan dan semua masyarakat yang memang sangat membutuhkan, apalagi sesuai dengan data-data BPJS Kesehatan, yaitu PBI-nya, bantuan iuran yang sudah dilakukan selama ini. Dan juga tentu untuk yang mandiri, ya masyarakat yang memang mampu, sehingga memang bisa berbayar sendiri. Kembali lagi saya tekankan bahwa data ini merupakan milik pemerintah. Kami dari BUMN, Telkom, Bio Farma ini sebagai agregator saja untuk menjaga supaya data ini bisa terekam dengan baik, datanya baik. Jadi bukan milik kita, ini milik pemerintah. Yang namanya data-data pribadi itu tidak bisa menjadi domain publik atau milik sebuah perusahaan. Nah, tentu ini kerahasiaannya kita jaga sejak awal. Nah, karena itu saya menekankan di sini kita membantu, tetapi datanya adalah milik pemerintah. Bagaimana? Jelas kan? Yuk sama-sama kita bantu program pemerintah ini agar ekonomi nasional kita kembali bangkit. Program ini akan berjalan kalau kita juga disiplin akan protokol kesehatan. Nah,
kalian sekarang udah paham kan apa itu vaksin, apa itu vaksinasi, dan imunisasi. Jangan sampai misinformasi soal vaksin itu membuat kalian terkecoh. Dan harus selalu ingat soal 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit.